Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul asma'ul husna was sifatul ula, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa aminuhu ala wahyihi arsalahu kafatan linnasi bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. إخواني في الله عزني الله وإياكم. Mengawali kajian kita di kesempatan yang berbahagia ini dan di tempat yang penuh berkah ini, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semestinya memang kita selalu bersyukur kepada Allah, karena dengan nikmat Allah, alhamdulillah, malam ini kembali kita dimudahkan Allah untuk bisa meluangkan waktu sejenak duduk bersama di majlis ilmu yang mulia ini. Harap dan doa tentu semoga Allah jadikan pertemuan kita ini satu pertemuan yang kita semua mendapatkan limpahan rahmatnya, dan perpisahan usai pertemuan ini pun perpisahan yang kita semua mendapatkan ampunannya. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Ikhwani fillah, Allah Tabaraka wa Ta'ala mencipta manusia dengan segala sifat-sifatnya yang jauh dari kata sempurna. Meskipun penampilan fisik manusia itu indah dan penuh pesona, itu tidak diragukan. Karena Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah mencipta manusia dengan bentuk rupa yang indah. Karena bicara sifat adalah perkara-perkara batin, sedangkan fisik adalah lahir. Jadi sifat manusia itu jauh dari kata sempurna. Bahkan sebutan manusia atau al-insan itu sudah menunjukkan sifat manusia. Jadi Allah sebut kita, ciptaan macam kita ini disebut Allah dengan al-insan. Bahkan surat 76 Al-Quran namanya surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Allah sebut kata insan. Bukankah telah berlalu pada diri manusia satu waktu, satu masa yang kala itu ia belum bisa disebut dengan sebutan apapun. Allah sebut kita al-insan. Nah, sebutan insan itu sudah mengisyaratkan sifat kita. Ulama mengatakan summiyal insanu likasratin nisyan. Ini sifat lemah kita, sifat kurang kita. Manusia disebut insan likasratin nisyan karena banyak lupanya daripada ingatnya.
Bahkan dalam surat Maryam 23 Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kalimat yang diucap oleh Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Allah berfirman, falamma fa'aja'aha al-makhadhu ila jidh'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Fa'aja'aha al-makhadhu, maka detik-detik persalinan akan melahirkan janin di kandungnya itu memaksa Maryam itu untuk bersandar pada sebatang pohon korma. Dan saat itu dia berkata, ya laitani mittu qabla hadha, duhai alangkah baiknya andai aku mati sebelum peristiwa ini. Wa kuntu nasyan mansiya, sehingga aku menjadi sesuatu yang lupa dan dilupakan. Ibn Abbas mengatakan, ai lam ukhlaq wa lam akun syai'an. Ini gambar kegelisahan wanita ini, Maryam ini. Andai aku tidak dicipta dan tidak menjadi apa-apa, itu lebih baik. Kalimatnya apa? Nasyan mansiya. Mansiya, mansiya itu artinya syai'un nusiya, sesuatu yang terabaikan, sesuatu yang terlupakan. Apa bahasa Al-Qurannya? Mansiya. Orang kita menyebut manusia ditambah u, asalnya mansiya, sesuatu yang terlupakan, sesuatu yang dilupakan. Kita menyebutnya manusia. Berarti manusia itu sosok yang sering lupa dan akan dilupakan. Bahkan kalau kita menyebut kata manusia itu dari dua suku kata kalau dalam bahasa Arab, man dan nusia. Man itu adalah dhamir lil akil, kata ganti untuk yang cerdas, yang punya akal. Nusia yang dilupakan, sama saja. Mau disebut manusia atau manusia, kedua-duanya mengisyaratkan satu makna yang sama, yaitu yang dilupakan. Ini manusia, lupa dan akan dilupakan. Termasuk sifat manusia adalah lemah. Manusia itu lemah. Dalam surat An-Nisa ayat 28 Allah berfirman, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Lagi-lagi disebut kata al-insan. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum, Allah menginginkan keringanan untuk kalian. Ini sama dengan surat Al-Baqarah itu, 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki dari kalian kemudahan dan tidak menghendaki apa? Kesulitan. Asal kita dalam kesulitan, Allah beri kita keringanan. Maka ada kaidah mengatakan al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Segala bentuk kesulitan mengharuskan adanya kemudahan. Allah kemudian mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Khabariyah. Allah kasih tahu kita, dan manusia itu dicipta dengan sifat-sifat lemah. Lemah jasad kita, lemah hasrat keinginan kita untuk ibadah kepada Allah. Termasuk surat Ar-Rum 45 sama. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah dia yang mencipta kalian dalam keadaan lemah. Manusia lahir itu lemah.
Kalau Bapak perhatikan binatang, gajah atau jerapah itu kalau melahirkan anaknya itu berdiri posisinya. Jatuh itu bayi, jerapah itu langsung berdiri dia. Langsung berlari dia berjalan. Walaupun awalnya tertatih-tatih. Bandingkan dengan manusia. Untuk bisa tegak berdiri berjalan butuh tahunan dia. Di atas 1 tahun baru bisa berjalan. Lemah manusia. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, kata Allah. Kemudian setelah Allah jadikan kalian itu lemah, Allah jadikan kalian itu kuat. Kuat ya. Usia remaja itu. Kalau kita kan ngibarin bendera merah putih di lapangan ya, di tanah datar, ada yang di puncak Gunung Rinjani, berapa tingginya itu? Masya Allah. Hah? Manusia itu luar biasa kuat. Panjat gunung, mendaki gunung, panjat tebing, luar biasa. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fatan wa syaibah. Dan Allah kemudian menjadikan kalian setelah kuat itu kembali lemah dan beruban. Itu ayat Ar-Rum ayat 54. Jadi seiring berjalan waktu itu yang kuat kembali lemah. Maka Allah ingatkan kita dalam surat Yasin itu, wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi, dikurangi oleh Allah, dikembalikan seperti semula lemah. Inilah sifat manusia. Termasuk sifat kita adalah ajulah. Manusia itu tergesa-gesa sifatnya. Al-ajalatu artinya adamu tasabbut. Enggak hati-hati, enggak teliti manusia itu. Ceroboh dan gegabah, itu manusia. Disebutkan Allah dalam surat Al-Isra ayat yang ke-11. Dan memang kita harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Allah turunkan Al-Quran itu untuk menjelaskan segala sesuatu. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan kepadamu Muhammad Al-Quran tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Tak ada suatu perkara pun tanpa dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak satu kebaikan pun melainkan Allah tunjukkan dalam Al-Quran untuk kita dapatkan itu. Sebagaimana tidak satu keburukan pun Allah jelaskan dalam Al-Quran supaya kita bisa menghindari. Termasuk sosok manusia Allah jelaskan dalam Al-Quran. Tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Wahudan, memberi petunjuk, guidance, arahan, bimbingan, itu Al-Quran. Wa rahmatan, sebagai ungkapan rahmat Allah, cinta sayang Allah kepada kita. Wa busyra, dan sebagai berita gembira, kabar baik. Untuk siapa? Lil muslimin, untuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, sebagai berita gembira dan rahmat Allah untuk kita. Ambil itu dari Al-Quran. Kita tidak akan pernah kenal siapa kita sampai kita mengenal Al-Quran. Termasuk surat Al-Isra ayat 11 tadi, Allah berfirman, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al-insanu ajula. Allah katakan wa kana al-insan. Lagi-lagi Allah sebut al-insan, itu kita. Wa kana al-insanu ajula, dan manusia itu tergesa-gesa. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair, manusia itu senang berdoa dengan doa yang buruk dengan mengabaikan doa yang baik. Ayat yang mulia ini dijelaskan oleh Al-Imam Abul Fida Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya.
bahwa ayat ini merupakan khabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang sifat manusia yang suka tergesa-gesa dan bahkan cenderung putus asa dengan ungkapan doa-doa yang buruk untuk dirinya, bisyar dengan doa buruk. Sedikit mengalami kegagalan, dia langsung mengatakan, mati aku, celaka aku, habis aku. Ingat, jangan pernah mengatakan perkataan seperti itu. Bil maut, kata Ibnu Katsir, dengan ungkapan mati aku, atau al-halak, celaka aku, atau dengan melaknat diri sendiri. Jangan mendoakan buruk untuk diri kita, untuk anak-anak kita, bahkan untuk harta kita. Karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum. Jangan kalian berdoa buruk untuk diri kalian sendiri dengan ungkapan-ungkapan seperti tadi, menunjukkan keputusasaan, at-tasa'um, merasa sial, merasa malang. Jangan. Jadi jangan berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, untuk keluarga kalian. Kenapa dilarang oleh Nabi? Ya. Antuwafiqu minallahi sa'ata ijabatin fayastajibulah. Khawatirnya ketika lisan kita mengucapkan doa buruk tadi untuk kita, untuk anak kita, untuk siapapun, itu bertepatan dengan waktu di mana Allah mengijabah doa, dan diijabah doa itu oleh Allah yang buruk itu, dan celaka kita itu. Ya. Maka kita harus punya sifat at-tafa'ul, optimis. Orang punya sifat optimis kalau mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, dia sadar itu atas kehendak Allah, itu anugerah Allah yang patut disyukuri. Tapi kalau dia mengalami kegagalan, tidak akan putus asa. Dia sadar diuji Allah dengan masalah-masalah seperti itu. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu an menyebutkan satu riwayat tentang Adam alaihissalatu wassalam, bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala tiupkan ruh untuk Adam dari atas kepalanya, setiap bagian tubuh Adam yang semula tanah liat tersentuh ruh itu, sara lahman wadaman, langsung berubah menjadi darah dan daging. Ya, jadi darah dan daging. Ketika sampai ke mata Adam, ia bisa melihat. Semakin ke bawah itu, semakin kagum dengan keindahan tubuhnya Adam itu. Belum sampai ruh itu ke ujung kaki, ia akan berdiri, mencoba untuk berdiri. Falam yastati, ia tidak mampu berdiri. Itu tidak bisa berdiri. Maka Allah katakan, wa kanal insanu ajula, manusia itu memang tergesa-gesa dalam banyak perkara. Adapun seperti itu, belum sempurna ruh merasuk ke dalam raga, sudah mau berdiri dan tidak mampu. Allah mengatakan wa kanal insanu ajula. Ada mengatakan apa? Ya Rabb ajil qabla al-lail. Ini ucapan Ibnu Abbas. Ya Rabb, segerakan, sempurnakan masuk roh ke dalam jasad ini sebelum malam tiba. Allahu Akbar. Ya Rabb ajil qabla al-lail. Ya Allah, segerakan sebelum malam tiba. Itulah sifat manusia. Padahal Allah ingatkan kita, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian akan melewati tahapan demi tahapan. Maka orang bijak mengatakan kau akan bahagia pada waktunya. Itu benar kalimat itu. Ada waktunya. Kapan kita tersenyum bahagia, ada waktunya.
Ada waktu kita menangis penuh dengan simpanan, nggak ada masalah. Itulah hidup. Nggak selamanya kita itu tersenyum. Lewati tahapan hidup, jangan tergesa-gesa. Manusia itu memang sifatnya terburu-buru, Pak. Ada ungkapan mengatakan fit ta'anni as-salamah wa fil ajalati an-nadamah. Dalam kehati-hatian, kewaspadaan itu ada keselamatan. Wa fil ajalati an-nadamah. Sebaliknya, dalam ketergesa-gesaan itu ada penyesalan. Ada penyesalan, Pak. Ini sifat lemah kita manusia. Tergesa-gesa, apa aja tergesa-gesa. Termasuk sifat manusia adalah al-jahlu, jahil. Itu Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha fa ashfaqna minha wa hamalahal insanu." Lagi-lagi disebut kata al-insan. Innahu kana zaluman jahula. Al-Ahzab 72. Allah berfirman, inna aradnal amanah, sungguh kami telah menawarkan amanah kepada langit yang 7, bumi yang 7 lapis pula, dan kepada gunung-gunung. Ditawarkan Allah kepada mereka amanah itu. Fa'abaina ayyahmilnaha, maka semuanya tidak sanggup untuk memikul amanah itu. Fa'ashfaqna minha, takut, khawatir kalau amanah itu tidak bisa tertunaikan dengan baik. Wa hamalal insan, dan manusia kemudian mengambil dan menerima amanah itu. Innahu kana zaluman jahula, manusia benar-benar zalim dan bodoh, itu artinya, gak ada lain artinya. Malah sekarang rebutan amanah, rebutan, gak ada takut-takutnya untuk khawatir kalau itu gak tertunaikan. Innalillah. Sahabat Nabi namanya Abu Dzar Al-Ghifari adalah sosok yang tidak pernah Rasulullah beri jabatan, kedudukan. Karena Rasulullah ingatkan, kau jangan memimpin 2 orang saja, jangan ngurus harta anak yatim. Akhirnya Abu Dzar memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala tasta'miruni? Wahai Rasulullah, mengapa kau tidak pernah memberikan aku jabatan, kedudukan, amanah, kepercayaan? Apa Rasul menjawab? Ya Abu Dzar, innaka dha'ifun. Abu Dzar, kamu itu orang yang lemah, tidak cukup memiliki kapabilitas untuk mengemban amanah itu. Apa artinya? Siapapun yang akan memberikan amanah kepada orang, siapapun orang itu, pastikan dia mampu mengemban amanah. Tidak memberi amanah bukan berarti nggak cinta. Ya, maka Rasulullah mengatakan, inni la uhibbuka ma uhibbu li nafsi, aku sangat mencintai aku kepada diriku sendiri. Kau itu orang lemah, gak cukup punya kemampuan mengemban amanah itu. Wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati khisun wa nadama. Apa yang kau tanyakan itu, yang kau minta itu, nanti dari kiamat menjadi kehinaan bagimu dan penyesalan untukmu. Hari ini orang rebutan amanah, ngerti apa nggak ngerti, rebut aja semuanya. Ya Allah, ya Rabb. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun. Itu hadis. Kita nggak boleh asing dari hadis Nabi seperti ini. Akan datang tahun-tahun dalam kehidupan manusia, tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, khadda'at.
penuh tipu daya. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-shadiq. Dianggap benar orang yang bohong, dianggap bohong orang yang benar. Ucapan Nabi. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Dianggap amanat pengkhianat, dianggap khianat yang amanat. Sudah begitu keadaan, kata Nabi apa? Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Akan banyak menyampaikan pernyataan, statement di zaman-zaman seperti itu, kata Nabi, ar-ruwaibidah. Satu diksi, satu kata disebut Nabi dan sahabat gak paham, apalagi kita. Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Akan bermunculan ruwaibidah. Sahabat bertanya, wa mar ruwaibidah tu ya Rasul? Apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Nabi menjawab, rajulun tafihun fi amril ammati. Orang yang bodoh disuruh ngurus urusan orang banyak. Itu hadis, ucapan Nabi, sahih hadis ini. Siapapun kita harus bisa mengukur kemampuan kita. Jangan rebutan amanah lantas kita abaikan. Ada seorang Arabi, orang Arab Badawi, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan bencana itu tiba ya Rasulullah? Kapan petaka itu melanda ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, idza dhuyyi'atil amanah. Bencana petaka itu akan tiba kalau amanah sudah diabaikan, disia-siakan, diterlantarkan, tidak ditunaikan dengan baik. Orang itu bertanya lagi, wa kaifa idu'atuha ya Rasulullah? Bagaimana bentuk amanah disia-siakan, diabaikan? Rasulullah mengatakan, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Kalau urusan apapun itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran, kata Nabi. Masya Allah. Maka ujung itu Allah mengatakan, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu benar-benar zalim. Apa itu zalim? Zalim itu melakukan tindakan perbuatan yang karenanya ia celaka, sengsara dan hina di mata Allah. Itu namanya zalim. Zalim artinya melakukan satu tindakan yang karenanya orang itu sengsara, hina dan celaka. Dan itu sifat manusia. Allah sebutkan, innahu zaluman kana zaluman jahula, dan bodoh. Jadi bodoh itu sifat manusia secara umum. Bahkan dalam surat An-Nahl ayat 78, surat An-Nahl ayat 78, Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Bagaimana keadaan manusia ketika dilahirkan ibunya itu? La ta'lamuna syai'an, dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa. Nggak tahu apa, itu makna dari kata bodoh tadi, nggak tahu apa-apa. Maka ulama bijak mengatakan, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah, tuntutlah ilmu, pelajari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena nggak ada seorang lahir sudah mengerti, sudah benar, nggak ada. Yang menarik, sekarang sudah pinter, secara akademis sudah selesai pendidikannya, S1, S2, S3, oke lah, profesor apapun disandangnya gelar itu. Tapi ingat, Allah suruh ingat kita masa lalu kita. Tetap disuruh kita ingat masa lalu kita, supaya kita bersyukur kepada Allah, nggak sombong dan nggak angkuh. Bahkan Allah mengatakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Termasuk sifat manusia adalah Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-34,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kalian hai manusia menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tak akan mampu kalian menghitungnya. Subhanallah, sekedar menghitung nikmat saja, berapa jumlah nikmat Allah itu nggak mampu, apalagi mensyukurinya. Maka Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat yang mulia ini, Ibrahim 34, beliau menukil satu riwayat Nabi Daud alaihissalam. Dalam doanya beliau mengucapkan, ya Rabb, kaifa ashkuruka wa syukri laka nikmatun minka alayya. Apa Nabi Daud mengatakan, ya Rabb, kaifa ashkuruka wa syukri laka nikmatun minka alayya. Ya Rabb, ya Allah, bagaimana mungkin aku mampu mensyukuri nikmatmu sebanyak itu, sedangkan syukurku saja untukmu itu sudah merupakan nikmatmu bagiku. Allahu Akbar. Nikmat bukan sekedar apa yang Allah berikan untuk kita, syukur itu sudah merupakan nikmat. Ya Allah, bagaimana aku mampu mensyukuri nikmat-nikmatmu, sedangkan syukurku itu saja sudah merupakan nikmatmu untukku. Dibimbing Allah untuk bersyukur itu nikmat. Ujung ayat ini Allah mengatakan lagi-lagi, innal insana ladzalumun kafar. Lagi-lagi disebut oleh Allah, innal insana, sungguh manusia itu benar-benar zalim, lagi kufur dan ingkar kepada nikmat Allah. Inilah sifat manusia, jauh dari kata sempurna. Yang lupa akan dilupakan, yang lemah, yang tergesa-gesa, yang zalim, bodoh gitu, zalim, kufur, sempurna Pak, dalam ketidaksempurnaan. Maka bagi kita Pak, bicara tentang syukur nikmat, bagi kita rakyat Indonesia Pak, kita harus jujur mengatakan 17 Agustus itu bukan sekedar tanggal dan bulan, ya, tapi merupakan momentum yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana Allah telah anugerahkan nikmat yang luar biasa untuk rakyat Indonesia ini. Para pejuang kita itu sadar, paham betul, karena banyak mereka itu ulama-ulama, ahli agama, mengerti agama. Mereka sadar bahwa kemerdekaan itu bukan sekedar hasil dari sebuah proses perjuangan panjang mereka melawan penjajah, kolonial, imperialis, bukan. Kemerdekaan bukan sekedar karena tumpahan darah begitu rupa di bumi pertiwi ini, bukan. Para pejuang sadar betul bahwa ada kehendak di atas kehendak manusia, bahwa ada kuasa di atas kekuasaan manusia. Itu diungkapkan dalam pernyataan jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di alinea yang ketiga jelas itu pernyataan itu tersimpan dalam rapi di kita. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Saya kok membayangkan loh Pak, ketika teks proklamasi itu dibacakan, itu banyak kaum muslimin langsung sujud syukur Pak, bertakbir kepada Allahu Akbar, syukur kepada Allah. Itu nggak bisa dipungkiri, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bukan sekedar hasil perjuangan Pak. Masya Allah, lebih dari itu semua. Jadi kemerdekaan adalah anugerah Allah yang patut disyukuri. Dan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7 Allah berfirman,
Surat Ibrahim ayat yang ke-7, Allah berfirman, wa itta'adzana rabbukum. Apa makna kalimat ini, ayat ini? Dan ingatlah ketika Allah, Rabbmu, Rabb kalian, pencipta, pemilik, penguasa, pengatur semua urusan kalian. Itu pada kata Rabbun. Kenapa Allah tidak mengatakan wa itta'adzantu ketika aku menyatakan? Tidak, Allah justru berfirman wa itta'adzana rabbukum, menggugah kesadaran kita Allah itu Rabbuna. Ingat, Allah itu Rabbuna. Rabbuna itu artinya Khaliquna, yang mencipta kita. Rabbuna itu artinya Malikuna, yang memiliki, menguasai kita. Yang ketiga, Rabbuna itu apa? Wa mudabbiru syu'unina, yang mengatur semua urusan kita. Jadi Allah bangkitkan kesadaran kita, Allah itu pencipta, pemilik, pengatur semua urusan kita. Kalau kita sadar Allah pencipta, pemilik, pengatur semua hidup mati kita, muncul pertanyaan, tidak pantaskah kita tunduk patuh kepada Allah? Pantas, wajar. Jadi Allah tidak mengatakan wa itta'adzantu, ingat ketika aku memaklumkan, tidak. Tapi Allah mengatakan apa? Wa itta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Allah Rabb kalian memaklumkan. Ibnu Katsir mengatakan a'lamakum, memberitahukan kepada kalian. Apa yang Allah beritahukan kepada kita? La in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur maka aku akan tambah nikmat itu untuk kalian. Wala in kafartum, namun bila kalian kufur, inna azabi lasyadid, adabku sangat keras. Apa pelajaran kita di sini? Bahwa penambahan nikmat itu hanya seiring dengan kemampuan kita bersyukur kepada Allah. Hanya dengan syukur kepada Allah atas nikmat itu Allah akan tambah. Namun ketidakmauan kita untuk bersyukur kepada Allah, nikmat itu berbalik menjadi azab, menjadi petaka. Inna azabi lasyadid, azabku sangat keras. Dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 112, Allah memberi kita pelajaran. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Dan Allah memberikan perumpamaan tentang suatu negeri. Saya suka menjelaskan, kalau disebut dalam Al-Quran isim atau kata nakiroh, tidak pakai alif lam, termasuk ayat ini. Wa daraballahu mathalan qaryatan, bukan al-qaryata, nggak pakai alif lam. Itu ada hikmahnya, ada maksudnya. Kalau kita nggak belajar nggak akan tahu itu. Isim atau kata yang disebut secara nakiroh, hikmahnya adalah yashmalul jami', meliputi semuanya. Wa daraballahu mathalan qaryatan, dan Allah memberikan perumpamaan tentang suatu negeri. Negeri yang mana? Negeri yang manapun. Ada pada negeri itu kanat aminatan, negeri itu benar-benar aman. Aminatan, aman. Mutmainnah, tentram, damai, sentosa, nggak ada keributan, nggak ada kegaduhan, tenang pada negeri itu, di negerinya. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, dan rizki Allah pun Allah limpah ruahkan untuk mereka. Ingat kalimatnya apa? Ragadan. Ragadan itu adalah kenikmatan tanpa susah payah. Seperti Allah firmankan tentang Nabi Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Dan ingatlah ketika kami berkata, hai Adam, bertempat tinggallah kau dan istrimu di surga. Wa kula minha ragadan.
Jadi rogotan ar-roghid itu artinya memperoleh kenikmatan tanpa susah payah. Penduduk negeri itu kata Allah, rizki itu melimpah di mana-mana. Kita bukan pede, ya. Tapi kalau kita renung nanti kok nggak jauh beda dengan negeri kita ya. Coba Bapak bayangkan, sejarah mencatat Pak, Portugis itu pertama datang ke Nusantara tahun 1212 ya, menjarah kekayaan alam bumi kita ini Pak, rempah-rempah dan seterusnya itu. Jepang, Belanda, apalagi paling lama dia. Karena negeri kita itu luar biasa. Di atas permukaan bumi itu kekayaan alam itu luar biasa. Ragam hayati itu luar biasa. Di balik permukaan buminya, oh masya Allah, aneka tambang itu ada Pak, emas apa ada semua Pak. Kok kita ingat ayat ini Pak ya? Ada satu negeri kata Allah yang negeri itu aman, tenang, damai, rizkinya melimpah. Andai bersyukur, kata Allah, Allah akan tambah itu kenikmatan-kenikmatan itu. Tapi ujung ayat ini memberi kita pelajaran. Fakafarat bi an'umillah. Namun penduduk negeri itu justru kufur atas nikmat Allah, nggak bersyukur Pak. Bukan tanpa akibat. Apa akibatnya? Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khawfi, maka Allah pun timpahkan atas penduduk negeri itu libasal ju' wal khawf. Ju' itu lapar, al ju' itu lapar, al khawf takut. Yang menarik adalah Allah menyebut dengan istilah libasal ju'. Libas itu pakaian. Apa artinya? Penduduk itu didera kelaparan tanpa kesudahan, dicekam ketakutan tanpa kesudahan. Masya Allah, negeri yang semula aman, tenang, damai, tentram, rizki melimpah di mana-mana, terbalik 180 derajat. Negeri yang dicekam ketakutan, kelaparan. Harus kita munculkan pertanyaan, lima ya Rabb, kenapa ya Allah kok bisa berubah begitu ya Allah, kenapa? Kenapa ya Rabb, kenapa berubah keadaan negeri itu? Allah jawab ujung ayat ini, bima kanu yasnaun, semua itu akibat perbuatan mereka. Ingat, jadi ketidakmampuan kita bersyukur kepada Allah, bahkan ketidakmampuan syukur kepada Allah akan berbuah petaka. Kalau ada orang mengatakan itu kan hanya fenomena alam, kekeringan, anomali cuaca, ya, macam-macam ya, gak ada kaitannya dengan perilaku manusia. Subhanallah, alangkah asingnya kalau dia orang Islam dari kitab suci Al-Quran. Padahal dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41, surat Ar-Rum 41, Allah berfirman, zaharal fasadu fil barri wal bahri, nampak sudah kerusakan di daratan, di lautan. Allah sebut di daratan, di lautan terjadi kerusakan, bencana di darat, di laut. Kenapa itu terjadi? Allah yang mengatakan bima kasabat aidinas, semua kerusakan disebabkan tangan-tangan manusia. Clear kalau mengatakan gak ada kaitannya. Ini fenomena alam, mungkin oh ya Allah, Allah mengatakan bima kasabat aidinas, karena perilaku manusia. Dan Imam Ibnu Qayyim mengatakan kerusakan yang paling cepat mengundang azab Allah adalah bukan merusak lingkungan, bukan merusak ekosistem. Ada dampaknya betul, ada lebih parah bentuk kerusakan yang mengundang datang azab Allah adalah maksiat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Maka Al-Imam Abul Aliyah rahimahullah ta'ala mengatakan, man asallaha fil ardi faqad afsada fiha, siapa yang bermaksiat kepada Allah sungguh ia telah menebarkan kerusakan di bumi Allah ini.
Siapa yang berbuat maksiat kepada Allah, maka terbakarkan kerusakan di bumi ini. Fa inna salahal ardi bi ta'atillah. Karena kemaslahatan hidup di bumi ini adalah dengan taat kepada Allah. Siapa yang mengingkari firman Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andai kata Allah, penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Bukan kufur, bukan maksiat, beriman dan bertakwa. La fatahna alaihim barakatim minas sama. Akan kami turunkan berkah untuk mereka dari langit dan dari bumi. Yang turun dari langit itu berkah, yang dari bumi itu juga berkah. Kapan? Bila beriman bertakwa kepada Allah. Walakin kazzabu, namun mereka justru mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kami siksa mereka karena perbuatan mereka. Jadi pilihan kita cuma dua, Pak. Di tengah nikmat Allah yang kita harus syukuri. Setiap tanggal 17 Agustus kita bersyukur dengan penuh sukacita, mengenang arwah para syuhada yang gugur di medan perang, darah tertumpah. Kita mengucapkan apa? Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, rahmati mereka, para pejuang-pejuang bangsa ini. Rahmati mereka, ampuni dosa mereka ya Allah. Tempatkan mereka tempat yang mulia di sisimu. Ya, kita doakan. Sebab kalau kita nggak syukur begitu, Pak, azab akan datang. Ya. Pertanyaan terakhirnya adalah, apakah sejauh ini kita sebagai satu di antara anak bangsa ini sudah bersyukurkah, atau justru kufur kepada nikmat Allah itu? Dan ayat ini merupakan ketentuan Allah. Wa kana amran maqdiyah. Apa yang Allah firmankan merupakan ketentuan Allah yang pasti akan terjadi. Maka di dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Dan negeri-negeri itu telah kami hancurkan. Kapan? Lamma zalamu, ketika mereka berlaku zalim di negeri itu. Wa ja'alna limahlikihim mau'ida, dan kami jadikan saat kehancuran mereka itu waktu yang sudah kami tentukan. A'udzubillah summa a'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk selalu mengingat Allah, selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, dan selalu beribadah kepada Dia sebaik-baiknya ibadah. Itulah ungkapan syukur yang sesungguhnya. Ya, Aisyah sering mendapati Rasulullah ketika sholat tahajud, begitu lama Rasulullah berdiri, panjang bacaannya, syahdulah munajatnya, sampai bengkak kaki Rasulullah karena itu. Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Kenapa itu kau lakukan ya Rasulullah? Kau sholat begitu lama berdiri, panjang bacaanmu ya Rasulullah, syahdu dalam munajatmu. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Allah pun telah ampuni sudah semua dosa-dosamu yang lalu, yang kemudian pun bilang, Allah ampuni semua dosamu. Apa Rasul mengatakan? Afala akunu abdan syakura. Bukankah dengan sungguh-sungguh ibadah kepada Allah itulah aku sebagai Allah yang bersyukur, dan gak cukup dengan terima kasih ya Allah atas nikmatmu berupa kemerdekaan negeri kami. Gak cukup dengan lisan. Sungguh-sungguh ibadah adalah ungkapan syukur kepada Allah. Nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna